Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena di sini lagi sore, ya. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Hari ini kita akan coba bikin sesuatu yang baru lagi di Flutter. Kalau kemarin kita udah belajar mainan share preference buat login. Nah, kali ini kita akan coba kenalan sama yang ada di layar kita sekarang. Coba saya gedein dulu ya. Ini dia ya, kita akan coba bikin dalam satu project yang sederhana, bagaimana membuat bottom navigation bar. Ya, apa sih bottom navigation bar? Itu tuh kayak gini nih, ya. Mungkin teman-teman udah pernah ngelihat aplikasi-aplikasi yang biasa kita buka ya, aplikasi Instagram ya, atau yang lain-lain apa ya, Gojek ya misalnya ya, Tokopedia itu tuh rata-rata semua udah pakai bottom navigation bar. Jadi, misalnya kayak gini, pada saat kita coba beralih dari satu screen ke screen yang lain dan navigasinya itu dikontrol melalui navigation bar yang posisinya di bawah, makanya bottom ya. Kalau di bawahnya lagi itu namanya bikini bottom di bawah laut ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah kita mau bikin project yang kayak gimana? Kita bikin yang sederhana aja ya. Kayak gini misalnya ada home, apalagi nih, bisnis sama school ya. Kita coba bikin ini ya, home, bisnis, school kita samain aja. Nanti mungkin kita bikin scaffold ya untuk kasih title di bagian atasnya misalnya home gitu. Nanti di bagian atasnya ada bisnis sama school. Terus di dalamnya kita bikin aja ini adalah halaman home, halaman bisnis atau halaman school. Nah, yang perlu dipahami bahwa ada perubahan state yang kita bisa lihat di situ ya, dari indeks ke 0, ke indeks ke 1, sampai indeks ke 2. Artinya, bottom navigation ini ada indeksnya gitu. Ya, indeksnya dari 0 bisa pindah ke 1, dan bisa pindah ke 2, dan seterusnya. Nah, karena ada perubahan state, artinya nanti yang mengontrol bottom navigation bar itu adalah sebuah kelas yang sifatnya stateful harusnya ya. Sementara halaman-halaman screen-nya sendiri, misalnya home screen-nya, business screen-nya, school screen-nya, itu mau kita bikin mau kita bikin sebagai stateless widget ya nggak ada masalah sih ya. Oke, kita coba persiapkan dulu project-nya. Ya ini kita create new project ya. Saya create empty application itu di dalam folder apa ya? GitHub aja ya. Saya tambahkan ini foldernya, saya bikin namanya Flutter bottom navigation ya, bar. Nah, ini nama project saya. Oke, dia lagi create sekarang. Oh iya, mungkin saya push juga ya nantinya ya ke repo. Saya belum bikin reponya nih, lupa. Sebentar. Mungkin boleh kita panggil dulu GitHub desktop saya ya. Di GitHub. Create repository ya. Description-nya apa ya? Project to create example about bottom navigation bar ya, Flutter project ya, Flutter project. Oke. Sebenarnya ada git ignore-nya ya. Di sini kita bisa tambahkan nanti. Namun masalahnya ngambil git ignore-nya dari mana, nanti kita bisa lihat ada di GitHub ya. Saya create dulu reponya. Oke, ini reponya tinggal dipublish, tapi sebelum dipublish saya pengen tambahkan dulu di git ignore-nya ini ya. Di git ignore project kita bisa tulis aja nih di sini git ignore Flutter. Nah, kita tuh udah dikasih panduan nih di sini. Ya. Nah, ini dia. Ini git ignore-nya. Ya, ini mungkin kita copy saja. Tujuannya nanti ketika ada perubahan-perubahan
dalam konteks apa ya, perubahan library, sistem dan lain sebagainya yang seharusnya tidak pengaruh di project itu dia tidak mendeteksi ada perubahan di situ gitu ya. Jadi perubahan yang apa ya, yang memang perlu untuk diupdate aja yang nanti akan terdeteksi dalam GitHub desktop kita. Jadi ini saya ambil, terus saya pastekan di sini dulu, saya save. Oke, mana tadi GitHub desktopnya? Saya publish ya. Saya commit, saya publish reponya. Ini saya publikkan, jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Sebentar. Biasanya live, kali ini nggak live ya. Ini record saja. Oke. Waduh, ini mejanya ngelungsur. Oke. Udah ya, kalau dilihat di repo saya nanti udah akan muncul di sana harusnya. Ini Flutter bottom navigation bar ya. Jadi teman-teman bisa catch up di sini juga ya. Oke, kita balik lagi ke project ya. Nah, ini apa yang mau kita apa yang mau kita lakukan di sini? Jadi mungkin kita buat dulu satu folder namanya screens ya. Jadi screen yang akan kita buat, kalau kita lihat di sini tadi ada 3 screen. Ada home screen, business screen, sama school screen. Kita coba bikin dulu tiga-tiganya ya. Home screen.dart, kemudian ada business screen.dart, kita siapin dulu tempatnya ya. Kemudian apa ya tadi ya, satu lagi ya, school ya, school screen.dart. Nah ya, ini kita udah siapkan 3 screen ya. Ini GitHub Copilot saya masih running nih ya, bahaya nih. saya disable dulu ya. jadi ngodingnya jadi gampang banget nanti ya. Oke, tuh saya disable, tapi ini biasanya dia minta restart nih. Bener nggak ya? Tuh kan, masih ada tuh. Ya, jadi ini saya save dulu 3 screen ini, kemudian saya tutup dulu ya, mohon maaf. Saya buka lagi. Nanti yang kerja AI lagi, bukan saya ya. Balik lagi. Jadi kita udah ada 3 screen ya, kita bikin template-nya dulu nih buat screen yang pertama, home screen. Kita bikin sebuah stateless widget ya. Kalau di di VS Code tuh kita pakai STF, itu keluar stateful ya. Nah, ini tinggal di rename my widget, itu pakai Ctrl F biasa. Saya rename jadi home screen ya, sesuaikan dengan nama file kita. Hanya penulisannya kalau nama filenya pakai underscore, kalau di sini pakai aturan penulisan camel ya. Enggak camel ya, ini ya Pascal ya. Huruf depannya yang besar doang tuh untuk setiap kata ya. Ini aturan penamaan kelas sudah biasa harusnya ya, nggak usah terlalu dibahas. Oke, ini udah saya rubah. Kemudian ini saya coba ganti, taruh aja kursornya di stateful widget, terus tekan lampu kuning dan convert to stateless widget, jebret. Nah, jadi stateless dia, ya. Lalu kita ganti placeholder itu dengan scaffold, ya. Di dalam scaffold kita tambahkan sebuah app bar, di mana app barnya itu nanti ada title. Titelnya itu kita isi dengan, kalau kebetulan ini halaman home, ya. Jadi kita buat saja home, kemudian kita tambahkan body. Di dalam body itu kita bikin tulisan aja ya, misalnya ini adalah halaman home gitu ya. Pakai apa ya? Pakai padding aja biar cakep ya. Kayak siapa ya? Saya mau bilang kayak saya, ada teman saya di sini. Nanti dibilangin GR banget ya katanya ya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Paddingnya kita buat dari seluruh penjuru, kanan kiri bawah atas ya. Saya tahu mau ngomong depan belakang nggak ada ya. Sebesar 16 saja ya. Kemudian kita tambahkan child-nya ya.
Nah, child-nya itu kita bikin saja teks kayak biasa. Teksnya itu sebentar ini kalau saya save ke bawah enggak ya. Biar enak ngelihatnya kita giniin ya. Nah, itu. Child-nya itu teks. Ini adalah halaman home, nah gitu. Oh iya, ini karena konstanta semua ya. Kita konstantakan saja. Nah, saya save balik lagi ke kanan dia. Udah biarin ya. Ini karena saya pakai ini plugin Prettier ya. Jadi membuat indentasi dari coding kita tuh menjadi lebih pretty aja, lebih cantik. Saya mau cari plugin yang namanya Handsomer, nggak ada, adanya Prettier. Ya. Oke, ini kita udah dapet nih satu template buat halaman home-nya doang nih, untuk halaman home, halaman yang bisnis sama school belum. Sebenarnya tinggal copy paste saja. Ini kita copy, pastekan di bisnis ya. Terus kita pastekan juga di school, setelahnya baru kita lakukan penyesuaian. Ya. Nah, di bisnis misalnya kita ubah dulu ini nama kelasnya ya, yang tadinya home screen itu kita ubah jadi business screen. Alright ya. Kemudian yang di school ya, masih home screen juga, ini kita ubah jadi school screen. Oke. Ya. Ini udah kita buat ya business screen, terus titelnya kita ganti dong ya. Di sini bisnis, yang di school screen tadi kita bikin judulnya school. Ini juga, ini adalah halaman home, kita ganti ini adalah halaman bisnis ya. Kemudian school screen ini adalah halaman school. Nah, udah saya save ya. Saya izin push dulu ya ke repo ya. Misalnya apa? Create all all screens ya. Lalu kita commit. Oke. Sekali lagi teman-teman bisa cek di repo saya ya. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Ya, ini screen-screennya udah siap. Maka yang harus dilakukan, kita akan membuat satu tambahan lagi file, kita kasih aja namanya main screen.dart. Nah, main screen.dart inilah nanti yang akan menjadi pusat kendali untuk untuk bottom navigation bar-nya tuh kita mainkan di sini, ya. Jadi silahkan buat sebuah screen yang namanya main_screen.dart, ya. Ini udah dibuat filenya, tinggal diisi. Nah, ini kita biarin dia stateful karena tadi udah saya spill di awal bahwa akan ada perubahan state ketika kita pakai bottom navigation bar dari satu indeks ke indeks yang lain. Makanya stateful dia ya. Ini kita pakai stateful widget ya, seperti biasa. Ini my widget kita ganti dengan nama main screen ya. Mudah-mudahan videonya nggak lama hari ini ya. Oke. Ya. Nah, udah selesai main screen. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan di sini adalah mulai coba membuat beberapa hal yang diperlukan untuk bottom navigation bar-nya. Tapi sebelum itu, buka dulu main.dart. Main.dart-nya ini kita arahkan dia dulu ke jalan yang benar. Ya, karena mungkin dia masih tersesat di jalan yang menyimpang, ya. Kita benarkan dulu dia. Jadi apa yang mau dibenerin? Sebenarnya sederhana ya. Kan ini main.dart ini kan membuat sebuah halaman dengan kanvas berupa scaffold dan tulisan hello world di tengah-tengah body gitu. Nah, ini kita buang. Ya, ini kita buang. Home-nya itu kita balikin ke main screen ya, ke main screen kita. Main screen tuh. Nah, tolong ini dipilih aja teman-teman ya, dipilih enter gitu, jebret. Kenapa? Karena dia auto import di bagian atas nih ya. Saya ulangin ya, tuh main screen, saya pilih yang ini, enter, jebret, tuh dia ngimport di atas ya. Jadi kalau ditulis manual apa yang terjadi? Kayak gini jadinya nih. Nah, dia nggak ngimport, maka keluar lampu kuning di sebelah kiri, kita klik baru tulis tuh import Ya ini sama nih dua ini ya.
Kita klik, ya sama aja, bebas ya. Yang ini sama. Ya, jadi dia mengimport main screen.dat. Ya, nah itu kalau mau ribet. Kalau nggak mau ribet, saya ulangin, ya tulis aja main, tuh enter, tuh otomatis dia di atas ya. Oke, sekarang main.dat-nya udah kita arahkan ke main screen. Ya, nah sekarang tinggal kita mainkan main screen-nya. Mau kita apakan main screen ini? Pertama kita bikin dulu sebuah variabel, ya misalnya namanya integer. Kita kasih nama selected index, ya, dan kita inisiasi dengan nilai 0. Jadi gini, kita umpamakan indeks pertama yang diselect, yang dipilih ketika aplikasi dibuka itu adalah home screen gitu, di mana dia berada di indeks ke 0 ya. Kalau kita lihat di sini tadi mana ya? Sorry. Nah ini indeks ke 0 nih. Ya, kita umpamakan, kita inisiasi nilai awalnya dengan 0. Jadi indeks ke 0 yang akan kebuka duluan. Ya, lalu kita bikin variabel yang bersifat statis ya, dan dia kita jadikan konstanta. Variabelnya itu merupakan list dari widget. Kita kasih nama misalnya pilihan screen. Jadi pilihan screen-nya apa ya enaknya ya? Nama variabelnya masa pilihan screen sih? Screen options. Wah, ya. Screen options itu isinya adalah list dari widget. Makanya dipakein kurung siku. Nah, isinya yang pertama kita isi dengan home screen sebagai indeks pertama. Posisi itu menentukan adik-adik, ya. Jadi posisi yang pertama sebagai indeks ke 0, posisi kedua itu indeks ke 1, posisi ketiga indeks ke 2. Awas sekali lagi jangan diketik, dipilih enter gitu. Set home screen. Karena apa? Karena dia import di atas. Tuh, home screen-nya diimport di atas. Terus kasih koma. Yang kedua tadi ada business screen. Koma lagi sama satu lagi ada school screen. Nah, ya kita udah punya 3 pilihan options, screen option. Lalu kita bikin satu metode, di mana metode ini yang akan menghandle perubahan state dari indeks ke 0, ke 1, dan ke 2. Kita bikin saja namanya void on item tab. Nah, ya. Sebenarnya bisa kita pakai bahasa Indonesia sih, ya. Saat item dipilih. Tapi panjang banget jadi nama apa metodenya ya. Biarin on item tab ya. Lalu parameternya adalah indeksnya. Nanti indeks keberapa. Nah, di sini kita panggil set state. Ini bawaannya si Flutter, tinggal ambil tuh. Ya, set state tinggal enter, jebret. Nah, jadi ada state yang kita set. Apa state? Perubahan state seperti apa yang akan kita set di sini? Selected index sama dengan indeks. Ini nanti perubahan state yang akan kita berlakukan gitu. Ketika itemnya di tab, indeks yang dipilih itu akan mengubah nilai variabel selected index. Ya, mengapa demikian? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetap stay tune di channel AHM Farisi. Waduh, kayak YouTuber beneran ya. Padahal ini cuma buat ngajar doang ya. Enggak ya. Enggak usah kemana-mana, enggak ada iklan. Oke, habis ini apa yang mau dilakukan ya? Baru kita mainkan tampilannya nih di sini ya. Artinya kita sudah punya variabel selected index, screen option-nya sama method on item tab. Udah cukup, itu saja yang kita butuhkan. Ya. Sama satu lagi yang kita butuhkan apa? Kita butuh bersyukur ya, supaya hidup kita lebih indah. Tapi itu nggak bisa dimasukin dalam coding ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini kita ganti dulu ya. Ini kita ganti, kita nggak pakai placeholder, kita pakai scaffold ya. Kita pakai scaffold ya. Kemudian di dalam scaffold kita panggil body ya. Lalu kita panggil screen option yang udah kita buat tadi, dot element add-nya itu add selected index. Nah, coba sekarang kita bahas. Jadi di sini kita memanggil variabel screen option, di mana isinya itu kan ada 3, home screen, business screen, school screen. Nah, dot element add
Jadi elemen keberapa itu tergantung indeksnya. Selected index yang kita inisiasi di awal tadi adalah 0. Makanya body-nya itu yang pertama kali dia akan memanggil home screen. Ya. Lalu di bawahnya body, ya, jadi body-nya diisi sama home screen. Home screen isinya apa? Home screen isinya ini gitu. Ya. Nah, lalu kita panggil bottom navigation bar, ya, dengan parameter bottom navigation bar yang pakai huruf besar. Set. Nah, dia otomatis akan ada ini nih, akan ada parameter items. Pertanyaannya, items itu mau diisi dengan apa? Items itu diisi dengan konstanta dari bottom navigation bar item. Nah, karena banyak ya items, ada S, karena banyak maka ini kita kurung pakai kurung siku ya, sehingga di dalamnya bisa kita isi dengan item-itemnya. Nah, kita kan ada 3 item nih ya, ada home, bisnis, sama school. Mungkin saya boleh kasih komentar di sini. Item pertama, item kedua, item ketiga. Nah, item pertama coba kita isi dengan bottom navigation bar item. Ikonnya apa nih? Ya, ikonnya adalah kita panggil dulu icons.home. Ah, ya, kemudian kita kasih label. Labelnya itu home. Baru selesai nih, 1 item doang nih. Ya, home baru nih. Terus item kedua, copy paste aja dari ini ya, udah dibuat 1. Bisnis itu apa ya? Building ada nggak sih? Building. Nggak ada ya. Apa ya tadi ya? Kita coba lihat di dokumentasinya. Dia pakai mana ya? Icons. Oh, bisnis ya. Ada nama ikonnya, icon busines ya. Itu. Labelnya kita buat bisnis. Yang ketiga tadi ada school ya. Labelnya kita ganti school, iconsnya kita ganti, ada nggak school? Wah, ada icon.school. Ya, saya save. Oke. Sekarang 3 item ini udah beres nih. Di ujung sini, awas. Ya, ini kita kasih koma di ujung tutup kurung sikunya. Lalu kita tambahkan current index. Jadi indeks yang sekarang yang mana? Yang dipilih tuh. Ya, yang dipilih adalah yang selected index. Di sini by default dia akan isi current indexnya dengan 0 karena dari awal udah kita inisiasi dengan nilai 0. Lalu yang paling penting adalah on tap. Nah, saat di tap, maka kita eksekusi metode yang tadi udah kita buat, yang ini. Nih, on item tab ya. On item tab ini kalau kita deketin kursor, dia ribut tuh. Katanya dia isn't referenced tuh. Dia udah dibuat tapi nggak dipakai gitu. Ya, dia ada tapi didiemin, dianggurin, sedih dia. Ya. Makanya kalian nggak usah sedih, kita pakai dia di sini, ya. Drama banget ya saya. Ini enter tuh, ya. On item tab udah masuk ke sini, ya. Apakah udah selesai? Belum, sedikit lagi. Jadi gini, kalau kita lihat tampilan yang mana ya? Nah, yang ini ada, kalau kita lihat ada ikonnya sama ada labelnya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini dua-duanya itu aktif ya. Ya, maksudnya aktif tuh labelnya muncul, ikonnya muncul. Nah, kalau defaultnya itu labelnya nggak muncul, maka kita munculkan dia. Show selected label itu kita isi dengan true. Kemudian show unselected labelnya juga kita true-kan. Jadi baik label yang dipilih, yang diselect maupun yang tidak diselect, unselected sama selected itu kita true-kan dua-duanya. Ya. Lalu kita bedakan dia dengan warna kayak gini nih. Tuh, warnanya kan beda kan? Ya. Maka coba kita isi dengan warna, misalnya selected item color itu pakai warna apa misalnya ya? Colors dot ember sorry ya, colors dot ember. Kemudian unselected-nya ketika dia tidak dipilih maka dia akan ikut pilkada berikutnya. Ya. Kok ke situ ya? Sorry, saya terbawa suasana pilkada ya. Jadi kalau nggak unselected
Ya kalau dia unselected maka kasih warna warnanya dengan warna apa ya? Warna grey aja ya. Grey ada tuh. Grey biar beda gitu ya. Udah nih, udah selesai nih sampai di sini. Kita coba ya, kita coba eksekusi. Sebentar, saya push dulu ya. Misalnya di sini complete codes gitu ya. Saya push dulu. Mana nih mainnya? Main, where are you? Nah ini dia. Ya kita coba eksekusi. Saya eksekusinya di ini aja ya, di Chrome aja ya. Nah itu saya pakai Chrome aja. Nah, buat yang merasa ketinggalan, jangan khawatir, kalian bisa mundurin video ini. Jadi nggak ketinggalan. Ya. Nah ini contohnya, oke, ini adalah halaman home. Saya klik bisnis, jebret. Oh, ini adalah halaman bisnis. Saya klik school, set. Ini adalah halaman school. Alright, ya, udah beres nih, ya. Bottom navigation-nya udah selesai. Jadi teman-teman bisa lakukan penyesuaian-penyesuaian dengan proyeknya yang lain, ya. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan untuk video hari ini sampai di sini. Semoga membantu ya dalam memahami bagaimana membuat bottom navigation bar dalam Flutter. Saya belajar ini dari guru-guru saya, ada di sini semua. Ya, ada Pak Nur Rahmat, Pak Hafiz, Pak Yohanes, ya, ada Bu Eri, ya, ada Pak Wahyu. Ya, teman-teman kenal? Pasti tidak. Kecuali mahasiswa-mahasiswa kami di Universitas MDP pasti kenal ya. Oke, itu saja dari saya. Saya tutup dengan assalamualaikum, selamat sore dan salam olahraga.